Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Putri Amsani dari kelas 3A Pendidikan Matematika Universitas Asahan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Dan marilah kita hadiahkan salawat berangkaikan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita selalu harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Di sini saya akan membacakan presentasi tentang penggunaan integral dan hampiran integral tak tentu, mata kuliah kalkulus integral. Baiklah, langsung saja. Penggunaan integral. Integral dapat digunakan untuk mencari luas suatu bidang sebagai fungsi pada interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B dan dibatasi sumbu X sebagaimana proses integral tentu. Lihat tabel yang sudah ada di layar. Di situ ada jenis kegunaan, yaitu luas grafik, batasannya yaitu grafik fx, interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, dan sumbu X. Untuk luas A sama dengan integral BA fx dx dengan keterangan luas bidang berada pada atas sumbu X atau bawah sumbu X. Yang kedua yaitu luas antar dua grafik. Batasannya yang pertama grafik fx, kemudian grafik gx, dan interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Dengan luas A sama dengan integral BA fx menghasilkan gx dx. Keterangannya, fx lebih besar dari gx pada selang interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Yang ketiga yaitu luas antara dua grafik dengan ordo maksimal 2. Batasannya yaitu grafik fx dan grafik gx. Untuk luas A sama dengan D akar D per 6A kuadrat. Dengan keterangan determinan atau D didapat dari fx sama dengan gx menjadi ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Pada penggunaan lebih lanjut, integral dapat digunakan untuk mencari volume. Volume didapat dari suatu bidang yang mengelilingi atau berputar pada suatu sumbu. Metode ini untuk menghitung volume benda putar adalah metode cakram dan metode kulit. Saya jelaskan tentang metode cakram. Di sini ada dua jenis volume, yaitu volume grafik dan volume antara dua grafik. Dalam volume grafik, batasan bidang yang pertama itu ada grafik fx, interval A kurang dari atau sama dengan X, kurang dari sama dengan B, dan sumbu X. Untuk sumbu putar, sumbu X, rumus volumenya V sama dengan integral BA pi dikali fx kuadrat dx. Dan yang kedua itu grafik FY. Untuk batasan bidang grafik FY, interval A kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan B, dan sumbu Y. Untuk sumbu putar, sumbu Y, rumus volumenya adalah V sama dengan integral BA dikali pi dikali FY kuadrat DY. Untuk volume antara dua grafik, yang pertama batasan bidangnya yaitu grafik fx, grafik gx, dan interval A kurang dari X, untuk interval A kurang dari X kurang dari B. Sumbu putarnya yaitu sumbu X. Untuk rumus volumenya V sama dengan integral BA dikali fx kuadrat dikurang gx kuadrat dx.
Kemudian yang kedua yaitu grafik FY, dan untuk batasan bidang grafik FY, grafik GY, dan interval A kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan B. Untuk sumbu putar sumbu Y, rumus volumenya adalah V sama dengan B interval BA dikali FY kuadrat dikurang GY kuadrat DY. Lanjut, kemudian metode kulit. Di situ ada jenis volumenya, ada dua, yaitu volume grafik dan volume antara dua grafik. Yang pertama, volume grafik dengan batasan bidang grafik fx, interval A kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan b, dan sumbu x. Untuk sumbu putar y, rumus volumenya adalah V sama dengan 2pi integral BA di X dikali Fx dx. Yang kedua, volume antara dua grafik dengan batasan bidang grafik Fx, grafik Gx, dan interval A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B, dengan sumbu putar sumbu Y. Rumus volumenya adalah V sama dengan 2pi dikali integral BA dikali X dikali Fx dikali Gx dikurang Gx dx. Pembuktiannya, misalkan Y sama dengan Fx berharga positif pada daerah lateks atau daerah interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, dan kontinu pada daerah tersebut, maka luas daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan Fx dengan sumbu X dari X sama dengan A ke X sama dengan B adalah, nah disitu sudah tertera rumusnya, yaitu L sama dengan integral BA dikali Fx dx. Kemudian, bila Y sama dengan Fx berharga negatif pada daerah lateks atau daerah interval A kurang dari X kurang dari B, A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, maka luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx dengan sumbu X dari X sama dengan A ke X sama dengan B adalah sudah tertera, yaitu L sama dengan negatif integral BA dikali Fx dx. Kemudian, misalkan lateks Fx lebih dari atau sama dengan Gx pada daerah lateks atau daerah interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, maka luas daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx adalah L sama dengan integral BA dikali Fx kurang Gx dx. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua grafik, yaitu grafik Y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang x dikurang 1, dan grafik Y sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 1. Kedua grafik dibuat persamaan Fx dikurang Gx untuk mendapatkan titik potongnya. 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang x dikurang 1 sama dengan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 1 menghasilkan x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 6x sama dengan 0. Maka dapat titik potongnya yaitu x, dapat akar-akarnya yaitu x tambah 2 x dikali x kurang 3 sama dengan 0. Akar-akarnya merupakan titik potong kedua grafik, yaitu x sama dengan min 2, x sama dengan 0, dan x sama dengan 3. Maka luas grafik tersebut adalah
A sama dengan integral BA dikali fx kurang gx dx sama dengan integral CA dikali fx kurang gx dx ditambah integral BC fx kurang gx dx dengan A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 0. Maka A integral 0,02 0 min 2 dikali fx dikurang gx dx sama dengan integral 0 min 2 dikali x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 6x dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 dikurang 1/3 x pangkat 3 dikurang 6x 6/2 x pangkat 2 0 min 2 sama dengan 0 dikurang 1/4 kali min 2 pangkat 4 dikurang 1/3 dikali min 2 pangkat 3 dikurang 6/2 dikali min 2 pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 0 dikurang 16/4 dikurang 8/3 dikurang 12 sama dengan minus 48 ditambah 32 dikurang 144/12, maka hasilnya 64/12. Lanjut, A sama dengan integral 30 fx dikurang 3x dx sama dengan integral 30 dikali x pangkat 3 integral 30 x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 6x dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 dikurang 1/3 x pangkat 3 dikurang 6/2 x pangkat 2 30 sama dengan 1/4 dikali 3 pangkat 4 dikurang 1/3 dikali 3 pangkat 3 dikurang 6/2 dikali 3 pangkat 2 dikurang 0 sama dengan 81/4 dikurang 9 dikurang 27 sama dengan minus 63/4. Nilai minus 63/4 memiliki tanda negatif, mengartikan pada interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3, kurva gx lebih besar dari fx, sehingga penulisan integral terbalik, seharusnya gx dikurang fx. Luas tidak mungkin negatif, sehingga yang dijumlahkan adalah 63/4 sebagai berikut. A sama dengan integral CA fx kurang gx dx ditambah integral BC fx dikurang gx dx sama dengan 64/12 ditambah 63/4 sama dengan 64 ditambah 189/12 sama dengan 253/12 sama dengan 21 1/12. Lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu hampiran tak tentu. Hampiran tak tentu merupakan inverse atau kebalikan dari turunan. Turunan dari suatu fungsi jika diintegralkan akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Turunan dari fungsi aljabar y sama dengan 3x pangkat 3 adalah y aksen sama dengan 3x kuadrat. Turunan dari fungsi aljabar y sama dengan x pangkat 3 ditambah 8 adalah y aksen sama dengan 3x kuadrat. Turunan dari fungsi aljabar y sama dengan x pangkat 3 ditambah 17 adalah y aksen sama dengan 3x kuadrat. Turunan dari fungsi aljabar y sama dengan x pangkat 3 dikurang 6 adalah y aksen sama dengan 3x kuadrat. Integral x pangkat n dx sama dengan 1/n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah c. Dengan ketentuan n tidak sama dengan negatif 1. Mengapa demikian? Karena jika n sama dengan negatif 1, maka penyebut di ruas kanan menjadi 0. Nah, untuk n sama dengan min 1, maka akan menjadi integral x pangkat
minus 1 dx sama dengan ln nilai x tambah c, dengan ln melambangkan logaritma natural. Ln x sama dengan e log x, dengan e sama dengan bilangan natural yang besar e itu adalah 2,71828 yang merupakan bilangan natural. Masuk ke pembuktian. Jika fx dan turunannya df per dx sama dengan f bayangan x, maka integral dari f aksen x terhadap x dinyatakan integral f aksen x dx sama dengan fx ditambah c. Dengan c suatu konstanta, rumus integral tak tentu adalah sebagai berikut. Rumus integral tak tentu yaitu fx sama dengan a, di mana integral a sama dengan ax tambah c. Maka fx sama dengan x pangkat n, di mana atau menghasilkan integral x pangkat n sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 ditambah c, dengan catatan n tidak sama dengan min 1. Atau dengan rumus integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 tambah c, dengan keterangan ax pangkat n adalah fungsi persamaan, a sama dengan konstanta, x sama dengan variabel, n sama dengan pangkat dari fungsi persamaan, c sama dengan konstanta. Hasil dari integral tak tentu ini merupakan suatu fungsi yang belum memiliki nilai yang pasti, karena masih ada variabel dalam fungsi baru tersebut. Contoh soalnya yaitu integral 4 dx sama dengan 4x ditambah c. Integral x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 4 per 4 ditambah c. Nah, untuk contoh soal yang ketiga yaitu integral x pangkat min 8 per 9 dx sama dengan x pangkat min 8 ditambah 1 per 9 dikali min 7 ditambah c. Hasilnya min x pangkat min 7 per 63 ditambah c. Baiklah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam membawakan presentasi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.